Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini akan dijelaskan mengenai cara menentukan EVB faktor persekutuan terbesar dari dua bilangan berikut dengan pembagi bilangan prima. Sebelumnya, di sini akan dijelaskan mengenai bilangan prima. Apa sih bilangan prima itu? Bilangan prima itu adalah bilangan yang memiliki dua faktor atau bilangan yang hanya dibagi dengan angka 1 dan bilangan itu sendiri. Contoh bilangan prima adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, dan seterusnya. Inilah yang disebut dengan bilangan prima. Oke. Contoh 1, misalkan kita akan menentukan EPB dari dua bilangan dengan pembaginya adalah bilangan-bilangan prima. Misalkan di sini ada angka 24 dan 60. Kita akan menentukan EPB. Yaitu caranya kita bagi bilangan-bilangan tersebut ya, bilangan 24 dan 60 tersebut dengan bilangan prima. Ingat, cara membaginya yaitu harus berurutan, mulai dari bilangan prima yang paling kecil. Nah, di sini angka 24 dan 60. Kita akan bagi dengan bilangan angka 2 ya, karena di sini semuanya bilangan genap, 24 bilangan genap, 60 bilangan genap. Tentunya bilangan genap itu adalah bilangan yang bisa dibagi dengan bilangan angka 2 ya. Nah, kita bagi dengan bilangan prima 2. Oke, seperti itu. Selanjutnya kita bagi masing-masing bilangan tersebut. 24 dibagi 2 hasilnya 12. Simpan di bawah 24. Kemudian 60 dibagi 2 hasilnya 30. Simpan di bawah angka 60. Oke, selanjutnya di sini terdapat angka 12, terdapat 30. Berarti 24 dan 60 itu bisa dibagi 2. Nah, kalau angka 2 ini ya, bilangan prima ini adalah bilangan yang bisa membagi keduanya, maka kita bulatkan ya. Nah, seperti itu. Selanjutnya, kita bagi kembali angka 12 dan 30. Kira-kira dibagi dengan angka bilangan berapa? Kita dibagi dengan bilangan angka 2 lagi. Ya, karena kedua bilangan tersebut adalah bilangan genap. Kita bagi dengan angka 2 lagi. Kemudian kita bagi ke bawah. 12 bagi 2 hasilnya adalah 6. Selanjutnya 30 dibagi 2 hasilnya 15. Oke, karena angka 12 dan 30 itu bisa dibagi dengan angka 2 dan angka 2 tersebut bisa membagi kedua bilangan. Maka kalau angka 2 atau bilangan prima itu bisa membagi kedua bilangan, maka kita bulatkan lagi. Oke, berarti di sini sudah ada bilangan prima yang dibulatkan ya. Selanjutnya kita bagi kembali. Nah, di sini masih ada bilangan genap ya, angka 6. Nah, di sini kalau misalkan masih ada di antara bilangan tersebut yang bisa dibagi 2, maka kita bagi 2 kembali. Nah, seperti itu. Selanjutnya 6 bagi 2 hasilnya adalah 3. Selanjutnya 15 dibagi 2 apakah bisa? Kalau tidak bisa maka turunkan ke bawah angka 15-nya. Nah, seperti itu. Nah, di sini terdapat angka 3 dan angka 15. Karena angka 2 itu yang paling bawah bilangan prima tersebut hanya bisa membagi salah satu dari bilangan-bilangan yang ada pada 6 dan 15 ya. Kalau misalkan hanya bisa satu membagi, maka kita jangan bulatkan ya. Jadi angka 2 itu hanya bisa membagi angka 6 saja, sedangkan angka 15 tidak bisa dibagi ya dengan angka 2. Maka jangan dibulatkan. Selanjutnya kita bagi kembali. Nah, kira-kira dibagi dengan bilangan berapa? Apakah masih bisa dibagi bilangan 2? Ternyata di sini tidak bisa ya. 3 tidak bisa dibagi angka 2 dan 15 tidak bisa dibagi angka 2. Berarti kita naik ke bilangan prima selanjutnya. Berarti angka berapa? Angka 3. Berarti kita bagi dengan angka 3. Oke, seperti itu. 3 bagi 3 hasilnya adalah 1. 15 bagi 3 hasilnya adalah 5. Oke, karena bilangan prima 3 itu bisa membagi keduanya, bisa membagi 3, bisa membagi 15. Maka kita bulatkan lagi kalau bisa membagi keduanya. Kita bulatkan lagi. Oke, selanjutnya di sini sudah ada angka 1 dan angka 5. Kita bagi kembali. Kira-kira dibagi berapa? Kalau dibagi 1 sudah tidak bisa ya, karena angka 1 juga bukan bilangan prima. Berarti di sini kita dibagi dengan bilangan 5 ya. Naik bilangan primanya tadi sudah 3 berarti 5. Kita dibagi dengan bilangan prima 5. 1 bagi 5
Karena tidak bisa berarti turunkan angka 1. Nah, selanjutnya 5 bagi 5 hasilnya adalah 1. Oke, kalau di sini sudah ada angka 1 dan 1 berarti itu menandakan bahwa ini sudah diselesaikan, sudah sampai situ. Nah, berarti FEB atau faktor persekutuan terbesar dari 24 dan 60 adalah kita lihat yang dibulatkan ya. Berarti itu kita tulis kembali ya, dan kita kalikan. Di situ ada angka 2 kali angka 2 kali angka 3. 2 kali 2 4. 4 kali 3 hasilnya 12. Berarti FEB dari 12 dan 60 adalah 12. Oke ya, seperti itu contohnya. Selanjutnya di sini akan mencontohkan contoh yang kedua, yaitu angka 45 dan 10. Lakukan seperti yang contoh 1 ya. Oke, perhatikan di sini ada angka 45 dan angka 10. Kita bagi dengan bilangan prima yang paling terkecil. Karena di sini masih ada angka 10 ya. Angka 10 itu adalah bilangan genap, yang mana bilangan genap tersebut bisa dibagi 2. Berarti 45 dan 10 ini kita coba dengan bilangan prima 2 ya, pembaginya. 45 dibagi 2 tidak bisa, maka turunkan. Kemudian 10 dibagi 2 hasilnya adalah 5. Oke, karena di sini angka 2-nya hanya bisa membagi salah satu dari 45 dan 10, maka kita jangan bulatkan. Oke, selanjutnya bagi kembali. Apakah masih bisa dibagi 2 atau naik bilangan primanya? Oke, ternyata angka 3 ya, karena 45 dan 5 itu tidak bisa dibagi 2, maka kita naik bilangan primanya menjadi bilangan 3. Nah, karena 45 dan 5 ini salah satunya bisa dibagi dengan angka 3 ya. Contohnya angka 45. Angka 45 ini bisa dibagi 3 yang hasilnya 15. Selanjutnya 5 dibagi 3 tidak bisa, maka turunkan ke bawah. Oke, selanjutnya kita bagi kembali ya angka 15 dan 5 tersebut. Karena di sini masih ada ya angka yang bisa dibagi dengan angka 3, maka kita tetap pembaginya adalah 3. 15 bagi 3 hasilnya adalah 5. 5 bagi 3 tidak bisa, maka turunkan lagi ke bawah. Oke, selanjutnya kita lakukan pembagian lagi. Nah, di sini ada angka yang sama, angka 5. Sedangkan di bilangan prima ada angka 5 ya. Maka 5 dan 5 ini pembilangnya kita bagi ya dengan bilangan prima 5. Berarti kita bagi dengan bilangan prima 5. Nah, karena di sini angka 5 di sini bisa dibagi dengan angka bilangan prima 5 ya. 5 bagi 5 hasilnya adalah 1, 5 bagi 5 hasilnya 1. Karena bilangan prima 5 ini bisa membagi keduanya, maka kita bulatkan angka 5-nya ya. Karena bilangan 5 tersebut bisa membagi dari kedua bilangan-bilangan tersebut. Nah, selanjutnya di sini sudah ya berakhir, karena di sini sudah ada nilai 1 dan 1 di bawahnya. Jadi FEB dari 45 dan 10 adalah 5. Oke, lihat ya yang di bulat merah itu. Itu adalah FEB-nya 5. Selanjutnya contoh soal nomor 3. Nah, di sini 27 dan 18. Oke, lihat kembali bilangan prima. Kita bagi dengan bilangan prima yang paling terkecil. Berarti di sini ada angka 18. 18 itu bisa ya dibagi dengan angka 2. Berarti kita simpan untuk pembaginya adalah angka 2. 27 dibagi 2 tidak bisa, simpan di bawah angka 27-nya. Selanjutnya 18 dibagi 2 hasilnya 9. Oke, seperti itu. Lakukan pembagian kembali. Nah, di sini 27 dan 9 ini merupakan bilangan ganjil yang mana tidak bisa dibagi 2. Berarti kita naik ya untuk pembaginya, atau bilangan prima yang membaginya adalah kita naik menjadi angka 3 untuk pembaginya ya. Nah, selanjutnya 27 dibagi 3 hasilnya 9. Kemudian 9 dibagi 9 hasilnya adalah 3. 9 bagi 3 hasilnya adalah 3. Oke, karena angka 3 ini bisa membagi keduanya, maka kita bulatkan angka 3-nya. Selanjutnya, di sini ada angka 9 dan angka 3. Berarti kita bagi dengan angka berapa? Angka 3 ya. Oke, selanjutnya kita bagi ya, 9 bagi 3 itu hasilnya adalah 3. Kemudian 3 bagi 3 hasilnya 1. Oke, karena angka 3 tersebut bisa membagi keduanya, maka kita bulatkan untuk angka 3-nya. Selanjutnya
kita lakukan pembagian lagi. Nah, berarti kita bagi dengan angka berapa? Yaitu dengan angka 3. 3 bagi 3 hasilnya 1. 1 tidak bisa dibagi 3, maka turunkan ke bawah. Oke, sudah berakhir. Ini ada 1 dan 1 ya. Ini berarti menandakan sudah. Jadi EPB dari 27 dan 18 adalah, kita lihat yang dibulatkan. Berarti 3 kali 3 ya. Di situ ada 2 angka bilangan prima yang bisa membagi keduanya. 3 kali 3 hasilnya 9. Oke, seperti itu. Contoh keempat, di sini misalkan ada 40 dan 24. Kita bagi dengan bilangan prima ya, yang paling terkecil. Di sini kita bagi dengan angka 2. 40 bagi 2, 20, 24 dibagi 2 hasilnya 12. Kita lakukan pembagian ya. Karena di sini angka 2 bisa membagi keduanya, kita bulatkan. Selanjutnya kita bagi lagi dengan angka 2. 20 dibagi 2 10, 12 dibagi 2 hasilnya 6. Karena angka 2 ini bisa membagi keduanya, maka kita bulatkan lagi. Selanjutnya kita pembagian lagi, dibagi dengan bilangan 2. 10 bagi 2 hasilnya adalah 5, 6 dibagi 2 hasilnya 3. Karena di sini bisa membagi keduanya, maka angka 2-nya kita bulatkan lagi. Oke, selanjutnya di sini ada angka 5 dan angka 3 ya. Kita bagi dengan bilangan prima berapa? Kita tentukan ya, urutkan dari yang paling terkecil. Berarti di sini kita bagi dengan angka 3 ya. Nah, dibagi dengan angka 3 terlebih dahulu. Berarti 5 dibagi 3 tidak bisa, maka 5-nya turunkan. 3 dibagi 3 hasilnya 1. Oke, selanjutnya kita bagi dengan angka 5. Nah, berarti dibagi dengan angka 5. 5 dibagi 5 hasilnya adalah 1, dan 1 dibagi 5 tidak bisa, maka turunkan 1. Oke. Kita lihat ya susunan bilangan primanya ini secara menyusun. Mulai dari yang terkecil 2, 2, 2, 3, 5. Nah, seperti itu ya susunannya, harus menyusun dari yang paling terkecil. Nah, kita perhatikan di sini bilangan prima yang bisa membagi keduanya. Di sini ada 3 ya. Kita sudah dibulatkan, berarti angka 2, angka 2, angka 2. Yang bawahnya itu tidak bisa dibulatkan karena angka 3 dan angka 5 di sini kita lihat tadi salah satunya tidak bisa membagi ya, tidak bisa membagi bilangan keduanya, hanya bisa salah satunya yang dibagi. Oke, jadi EPB dari 40 dan 24 adalah, di sini kita lihat yang dibulatkan ada angka 2 kali 2 kali 2. Berarti 2 kali 2 4, 4 kali 2 8. Jadi EPB-nya adalah 8.